Besertakan Insinyur Yusvan Adekutayusan STMTA. Beliau saat ini adalah dosen di Departemen Arsitektur Universitas Brawijaya. Kemudian beliau itu menamatkan S1-nya di Universitas Brawijaya, Departemen Arsitektur. Kemudian S2-nya itu dari ITS Arsitektur juga, kemudian bidangnya itu kritik dan perancangan ya Mas ya. Kemudian S3 beliau itu di Technische Universität di Wiener, ya University of Technology Vienna. Terima kasih Mas Yusvan sudah berkenan hadir di Rini Nur Hasanah Haling dan menjumpai para pemirsa semuanya. Jadi saya dengan para pemirsa semuanya ingin mengenal ya, sedikit mengenal mengenai tentu saja bahasa ibu, bahasa daerah, kemudian kaitannya dengan budaya dari tempat asal ataupun masa kecil dari Mas Yusvan. Mas Yusvan boleh cerita enggak? Jadi lahirnya di mana, kemudian masa kecilnya di mana, kemudian bahasa yang digunakan apa? Baik, terima kasih Bu Rini sudah diundang dalam channelnya ini. Jadi saya lahir dan besar di Kota Kendari, ya. Kota Kendari itu sebenarnya ibu kota dari Sulawesi Tenggara, dan masa kecil saya sebenarnya banyak di Kota Kendari sampai saya SMA, dan sebenarnya juga orang tua saya sebenarnya campuran. Orang tua saya, bapak saya itu dari Makassar Melayu, di mereka dulunya kampungnya itu di Bantaeng, Sulawesi Selatan, sedangkan ibu saya memang dari desa Pulemo di Kabupaten Konawe, ya, Sulawesi Tenggara. Dan kemudian saya kecil, waktu masa kecil saya, karena di sekitar rumah saya masih banyak hutan, jadi saya seringnya bermain di hutan. Jadi biasanya karena di samping rumah kami waktu itu masih banyak pohon-pohon seperti buah-buah ya Bu ya, seperti rambutan, alpukat, durian dan lain sebagainya. Jadi kayak kadang saya tuh dari kecil kebiasaan pulang sekolah itu langsung manjat ya, apalagi kalau pada saat berbuah yang rambutan itu. Jadi kadang saya pulang-pulangnya tuh nggak ya dicari di antara pohon-pohon itu aja. Jadi saya biasanya itu nangkringnya di pohon itu, duduk sambil makan buah gitu. Kecil saya seperti itu, terus sampai saya menamatkan dari SMA Kendari di Kementerian sana, terus kemudian saya berada di Malang sini, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu waktu kecil ya dari SD, SMP, SMA, bahasa yang digunakan apa? Ya, di Kendari sendiri Bu ya, karena multikultur ya, jadi di sana ada tidak hanya suku Tolaki, di sana ada suku Buton, ada suku Muna, dan kemudian ada juga beberapa suku kecil-kecil ya, seperti suku yang ada di Kabaena, terus kemudian ada juga suku Makassar, juga suku Bugis, suku Bajo, yang seneng berkelana dengan perahu ya Bu ya. Jadi kebanyakan memang untuk di Kota Kendari itu karena multikultur itu jadinya kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tapi memang di rumah terkadang memang ibu saya karena memang dari suku Tolaki, jadi seringnya juga kadang berbicara dengan menggunakan bahasa Tolaki. Nah, bahasa Tolaki ini juga apalagi kalau tante-tante, om-om itu datang di rumah gitu ya, ada acara, ya udah jadinya kita nimbrung, denger gitu ya, jadi akhirnya lama-lama ngerti juga seperti itu Bu. Jadi tapi kebanyakan overall kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kalau di sekolah formalnya ada enggak pelajaran bahasa daerah? Ada, yaitu bahasa Tolaki Bu. Kalau bahasa Tolaki. Kendari sendiri itu kita mempelajari bahasa Tolaki. Oh, di sekolah? Di sekolah, SD? betul. SD? SMP? SMP waktu itu. Oh, berarti di situ bahasa Tolaki yang mayoritas digunakan? Karena ya posisi Kota Kendari sendiri ada di daratan dan dominan memang yang suku Tolaki. Suku Tolaki yang mendiami dari daratan tersebut. Jadi kalau di Pulau Buton, ya suku Buton, di sana kurikulumnya untuk muloknya itu, mulok ya Bu ya dulunya namanya, itu
bahasa Buton. Kalau Pulau Muna bahasa Muna seperti itu. Kalau Kendari sendiri bahasa Tolaki. Tolaki ya namanya ya. Iya. Oke. Itu mirip dengan bahasa apa? Kalau dengan bahasa daerah di sekitarnya gitu apakah mirip? Apakah Malah mirip? mirip dengan bahasa Jepang, Bu, kalau Oh, kita gitu? dengar pronunciasinya. Oh, gitu ya, iya. Jadi mirip-miripnya dengan Makassar tidak, hanya logatnya ya, logat penyebutannya itu kalau bagian timur Sulawesi itu ya itu kan hampir serupa ya, Bu ya. Ada tambahan mi, to, gitu, Bu. Bisa nggak ini ngasih contoh untuk para pemirsa semuanya, Ya. selamat siang atau apa gitu dalam bahasa Tolaki? Kalau Salam. menyapa ya, Bu ya, menyapa itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, Bu. Hanya bilang misalkan ohao kabaramiu gitu. Itu yang apa kabarmu? Ohao Oh iya itu kayak apa? bahasa Jepang ya. Jadi banyak o-nya, Bu. Oh. Ohao, terus kemudian apa kalau pergi ke pasar, kalau kita menyuruh, misalnya saya menyuruh ibu ke pasar gitu ya, lakoto idawa. Oh, Misalkan iya. itu, pergi nih ke pasar gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu lebih banyak ada imbuhan mi, Bu, mi, to gitu ya, Bu. Misalkan jangan ya, di sana itu lebih afdol kalau kita mengatakan jangan nih, itu penegasan, Bu. Oh, oke. Jangan oke. nih, atau silakan makan gitu, tapi kita bilang makan nih, bukan makan mie ya, Bu. Maksudnya makan mie ya, bukan, tapi makan nih, Oke, oke. makanlah maksudnya gitu, Bu. Oh, oke. Atau bertanyanya, Bu ya, bertanya begitu toh, maksudnya begitu ya. Oh. Tapi begitu toh ada akhiran toh, itu berarti pertanyaan biasanya. Oh, pakai mie gitu Ada ya. mi kalau untuk itu tadi menegaskan pernyataan, tapi kalau pertanyaan ada to-nya, Bu. Oh, pertanyaan pakai to. To, Oke. menegaskan pernyataan. Apakah ketika di Kendari itu di sekolah itu pelajarannya kan tertulis ya, ada tertulis ada huruf tertentu yang bentuknya lain dengan Latin itu atau menggunakan karakter Latin untuk bahasa Tolaki? Kalau aksaranya sendiri, tolak itu masih menggunakan Bu. Dulunya itu diperkirakan ada, tapi sangat cepat hilangnya, Bu. Sehingga bahasa Tolaki yang dikenal saat ini itu kita menggunakan aksara Latin. Oke. Jadi tidak menggunakan aksara seperti Honocoroko atau simbol-simbol gitu. Tidak ada. Kalau koran ada enggak koran daerah yang berbahasa Tolaki di sana? Ada rubrik Bu, di dalam koran tersebut yang bagian dari koran apa? Kalau di Kendari koran ada Kendari Pos, Bu. Kendari Pos. Ya. Oke. Itu grupnya apa? Jatim ini, Bu ya, yang Jawa terkenal Pos. Jawa Pos. Oh, oke. Kemudian ini saya ada pertanyaan lagi terkait dengan apakah ada pembedaan misalnya dengan orang tua itu bahasanya lain lagi dengan sebaya gitu? Kayak ngoko sama yang gitu ya, Bu ya. Jadi cuma dua aja, Bu. Jadi ada yang halus, ada yang kasar gitu. Misalkan misalnya kamu atau Anda ya, Bu ya, kamu itu inggoo. Kalau yang halusnya itu inggomiu. Jadi kalau ada miu-miunya itu lebih biasanya halus. Oh. Apapun yang disematkan miu langsung halus. Gitu. Yang ini terkait dengan sebutan dengan kakak perempuan laki-laki itu nyebutnya apa? Nah, mungkin karena kita agak sedikit dididik keras, Bu ya, mungkin ya dari didikan timur, jadi tidak ada itu kata misalkan Mas, Mbak itu jarang, Bu. Nah, gitu ada langsung panggil nama. Misalnya saya malah yang dipanggil itu bukan namanya tapi nama sebutannya atau nama jeleknya, Bu. Oh gitu. Misalnya kakak saya, Bu ya, mohon maaf. Kakak saya itu dulu waktu kecil itu sering ngompol, ya, Bu. Ngompol itu bahasa Tolakinya tesumbi, ya. Jadi panggilannya untuk kakak saya pertama ya kan, kadang sumbi, sumbi. Jadi nama jeleknya yang kita panggilkan. Ada kakak saya misalkan yang giginya itu cepat kopos. Gigi itu bahasa Tolakinya ngisi. Ngisi. Jadi panggilan itu, Bu, ngisi ya, jadi itu yang biasa. Itu khasnya begitu ya. Oke. Terus ketika datang di Malang bagaimana, Mas? Susah nggak ini menyesuaikan dengan bahasa di sini? Apakah punya pengalaman yang nggak enak dengan menggunakan bahasa begitu? Ada, Bu. Jadi saya tuh waktu itu, saya dulunya itu orangnya introvert, Bu ya. Karena mungkin saya merasa saya minoritas di
di antara teman-teman saya sekelas gitu ya. Kami waktu itu di arsitektur waktu saya S1 itu saya masih ingat betul ada 67 orang dan saya NIM ke 67. Dan saya itu satu-satunya dari Sulawesi waktu itu. Yang lainnya ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, kebanyakan dari Jawa. Nah, pada saat kita sudah selesai ospek dan lain sebagainya, kan sudah hari pertama Bu, masuk normal. Terus saya kenalan-kenalan lah gitu Bu kan, tapi tidak semuanya karena saya masih sedikit malu gitu kan, karena kebanyakan anak-anak teman-teman ini yang dari Jawa itu ngumpul gitu kan, ngomong Jawa, saya nggak ngerti. Sampai suatu ketika saya dipanggil, Van, ini kamu mana yang cantik di sini gitu teman-teman. Saya tunjuk satu teman gitu kan, itu coba kamu ngomong ke teman itu cewek ya, itu bahasa dan mohon maaf Bu, itu bahasa yang sebenarnya jorok sekali gitu ya. Terus asosiasinya dengan makanan gitu loh, mungkin Bu ini tahu gitu kan. Saya disuruh ngomongkan itu gitu loh, saya yang terbuat dari kedelai gitu loh. Saya suruh ngomongkan seperti itu di teman saya itu gitu kan. Hampir saya ditempiling Bu, saya bilang ya saya apa namanya, kamu punya ini nggak gitu kan, saya bilang gitu, teh itu lah kan Bu ya. Aku bisa ditempelin Bu gitu. Waktu itu ya aja saya waktu itu karena mungkin juga sering kita kumpul yang ngobrol lainnya lambat laun, oh ngerti lama-lama ini ya tahu ya begitu ya. Oke, yang terakhir Mas Yusvan kan sempat di Wina begitu ya. Ada tips enggak gitu ya untuk siapa saja begitu ketika datang di tempat baru ya, mungkin di Malang ataupun ketika di Wina gitu, supaya dapat dalam tanda kutip bertahan gitu ya dengan bahasa, kaitannya dengan bahasa. Memang keterbatasan kita itu adalah kalau saya sendiri ya melihat stereotip orang Indonesia itu lebih senang kumpul dengan sesukunya atau ya sejenisnya lah Bu ya, kurang berani untuk misalkan kumpul dengan orang yang belum dikenal untuk pertama kali gitu Bu, sehingga dari stereotip itulah akhirnya kita mungkin agak sedikit sulit ya Bu untuk cepat belajar tentang budaya yang lain ya. Contoh kasus misalkan waktu itu di Austria, meskipun kita dikumpulkan dalam satu event yang di sana macam-macam orang, ya kumpul lagi orang Indonesia gitu kan Bu. Begitu pula juga mungkin dengan kita di sini ya. Saya belajar adalah memang kita harus berani gitu ya untuk berkomunikasi langsung, dengan begitu mungkin kita akan lebih cepat begitu beradaptasi ya Bu. Dan kemudian juga saya menjunjung betul ada pepatah kita Bu ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi meskipun saya berdarah Sulawesi, karena saya berpijak di tanah Jawa, mau tidak mau, suka tidak suka, saya juga harus belajar dengan apa yang ada di sini. Dan saya merasakan betul dengan saya sudah 20 tahun di Malang ya, tidak terasa saya begitu belajar betul ya bagaimana cara berkomunikasi orang Jawa itu, bagaimana mungkin sedikit berendel tapi ya ditahan, itu saya juga belajar gitu ya. Dari sana lah budaya itu berasimilasi, dan kemudian juga itu juga saya berguna sekali untuk ajar ke anak-anak kita ya Bu ya, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Oke, terima kasih banyak ya Mas Yusvan ya atas sharingnya, pengalamannya. Kemudian juga kami dapat mengenal Tolaki ya, suku Tolaki, bahasa Tolaki, bahasa daerah Tolaki, bagaimana belajarnya juga di sana. Sukses selalu untuk selanjutnya ya, baik karirnya, kemudian sehat selalu ya, olahraganya rajinkan ya Mas Yusvan ya. Sangat Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu.